Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Trisno Haji Pambudi. Saya dari D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peralatan medis yang ada di ruang UGD. Yang pertama yaitu ada tensimeter. Ini alat yang pasti tidak asing lagi ditemui di setiap rumah sakit maupun puskesmas. Yaitu alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengatur tekanan darah seorang apakah dalam keadaan normal atau abnormal. Biasanya juga digunakan para tenaga medis untuk keperluan diagnosa lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada stetoskop, yaitu alat ini berfungsi untuk mengauskultasi atau memeriksa bunyi dan suara dalam organ tubuh seseorang, contohnya suara paru-paru, suara jantung, dan suara abdomen atau perut, pergerakan usus, dan lainnya. Dengan alat ini suara atau bunyi tersebut akan terdengar dan jika ada bunyi yang abnormal akan terjadi diagnosa dan suatu penyakit dari hasil terjemahan bunyi menggunakan alat ini. Yang berikutnya yaitu termometer. Termometer itu suatu alat yang digunakan untuk mengatur keadaan suhu seseorang. Ada beberapa jenis termometer yang diketahui, yaitu termometer air raksa, termometer digital, dan yang terbaru yaitu termometer inframerah yang digunakan tanpa menyentuh langsung. Yang keempat yaitu ada infus pump, merupakan alat pompa elektronik yang berfungsi mengatur kecepatan aliran cairan infus sehingga jumlah terkontrol. Alat ini dilengkapi sensor memiliki mekanik dan elektronik serta diatur dengan mikrokomputer digital sehingga kecepatan tetesan infus bisa diatur dengan mudah dan akurat. Alat ini biasanya digunakan di ruang ICU. Kelebihan alat ini adalah bisa memantau jika ada aliran gelembung udara yang masuk ke dalam selang infus yang berbahaya karena bisa menyebabkan emboli. Selain itu, alat ini dilengkapi alarm yang akan berbunyi jika infus habis atau ada hambatan dalam aliran. Yang kelima yaitu ada syringe pump, yaitu sama seperti infus pump. Alat ini juga berfungsi untuk memasukkan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien dengan dosis yang waktu tertentu secara teratur. Hanya saja, kalau pada infus obat atau cairan dimasukkan melalui selang, pada syringe pump obat atau cairan dimasukkan melalui jarum suntik. Syringe pump bekerja dengan sistem elektronik mikroprosesor untuk mengontrol jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Jumlah cairan ini dihitung berdasarkan per jam. Alat ini dilengkapi alarm yang akan berbunyi ketika dosis dan waktu yang sudah ditentukan habis. Yang keenam yaitu ada medical ventilator, yaitu alat yang dirancang untuk menggantikan sebagai atau seluruh kerja paru-paru dengan cara memberikan pernapasan otomatis kepada pasien yang tidak dapat atau mengalami kesulitan bernapas. Alat ini akan mendukung ventilasi udara untuk mempertahankan fungsi pernapasan pasien. Kondisi yang membuat pasien menggunakan ventilator keracunan karbon dioksida, gagal jantung, dan pengaruh dari bius total saat menjalankan operasi. Yang selanjutnya yaitu ada pasien monitor, yaitu merupakan alat kesehatan yang fungsinya adalah memonitor kondisi kesehatan pasien secara real time. Dengan alat ini, kondisi fisiologis dan tanda vital pasien dapat dilihat saat itu juga. Data-data tersebut ditampilkan pada sebuah layar monitor, baik LCD maupun CRT, secara terus-menerus. Alat ini biasanya digunakan di ruang ICU, IGD, dan ruang operasi atau ruangan lainnya, di mana pasien membutuhkan pemantauan secara intensif. Parameter yang ditampilkan pada layar antara lain detak jantung, tekanan darah, irama napas dan jantung, kadar oksigen, suhu tubuh, grafik EKG, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada defibrilator atau alat pacu jantung berfungsi mengalirkan energi kejut listrik ke jantung. Alat ini digunakan sebagai upaya untuk menginduksi denyut jantung pasien yang berada dalam kondisi darurat. Defibrilator berbagi dalam dua jenis, yaitu defibrilator manual dan otomatis. Irama jantung diharapkan kembali normal setelah memberikan stimulus energi kejut dengan kadar tertentu yang dilakukan bersama dengan CPR. Cara ini diharapkan dapat membuat detak jantung kembali normal. Berikutnya ada X-ray mobile, yaitu adalah
suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tenaga tinggi yang merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai, digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, selanjutnya ada elektrokardiograf atau EKG atau alat rekam jantung adalah alat yang merekam aktivitas elektrik jantung guna menganalisis ada atau tidaknya gangguan irama jantung. Alat ini bekerja dengan cara memasang beberapa elektrode yang dipasang pada beberapa bagian tubuh pasien selama beberapa saat. Elektrode tersebut akan mendeteksi perubahan elektris yang disalurkan otot jantung setiap kali jantung berdetak. Parameter yang diperiksa melalui alat rekam jantung ini meliputi detak jantung dan variasinya. Yang terakhir yaitu ada autoclave, autoclave sendiri berfungsi secara umum adalah untuk kesterilisasi. Adapun apa saja objek yang disterilisasi terdapat beberapa jenis, seperti peralatan medis, kedokteran, peralatan laboratorium, pressure, media cair dan padat. Sterilisasi menggunakan autoclave memanfaatkan suhu panas pada air yang diubah menjadi uap air. Beberapa alat laboratorium memungkinkan proses sterilisasi menggunakan autoclave, namun beberapa alat lainnya membutuhkan proses sterilisasi menggunakan metode yang berbeda. Misal ultrasonic cleaner. Fungsi autoclave dalam bidang kedokteran atau medis tentunya masih dalam lingkup sterilisasi. Beberapa alat operasi atau tindakan medis yang biasa digunakan diantaranya adalah gunting bedah, pinset atau scalpel. Nah, beberapa alat tersebut termasuk dalam kategori alat yang perlu disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Nah, di situ ada beberapa contoh tipe autoclave. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang alat-alat medis yang ada di ruang UGD. Dan juga sekian, bila ada salah-salah kata maupun yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.